Baik, saya akan menjelaskan dampak terjadinya kesenjangan antara negara maju, berkembang, dan terbelakang. Dunia terbagi dalam 3 kategori negara: maju, terkembang, dan terbelakang. Perbedaan ini menciptakan kesenjangan global yang mempengaruhi kesejahteraan, pendidikan, teknologi, dan stabilitas sosial. Kesenjangan tersebut menjadi tantangan besar bagi pembangunan berkelanjutan. Pengertian negara maju: pendapatan per kapita tinggi dan industri modern, infrastruktur lengkap dan kualitas hidup masyarakat tinggi. Contohnya Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Pengertian negara berkembang sedang melakukan transformasi ekonomi dan sosial. Masih bergantung pada sektor pertanian, tetapi mulai industrialisasi. Contohnya Indonesia, India, dan Brasil. Pengertian negara terbelakang: pendapatan rendah, infrastruktur minim, dan tingkat pendidikan rendah. Ketergantungan tinggi pada bantuan luar negeri, contohnya Chad, Niger, dan Haiti. Faktor penyebab kesenjangan: perbedaan sumber daya alam dan manusia. Akses terhadap teknologi dan pendidikan tidak merata. Sistem pemerintahan dan kebijakan ekonomi berbeda. Kolonialisme dan sejarah ketimpangan global. Dampaknya terhadap ekonomi: yang pertama, ketimpangan pendapatan antar negara. Negara terbelakang sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Ketergantungan pada negara maju dalam perdagangan dan investasi. Dampak terhadap sosial: yang pertama, perbedaan kualitas hidup dan kesejahteraan. Migrasi besar-besaran dari negara berkembang ke negara maju. Kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan tidak merata. Dampak politik: dominasi negara maju dalam lembaga internasional, misalnya dalam PBB, IMF, dan WTO. Ketimpangan kekuasaan dalam pengambilan keputusan global. Dan yang ketiga, potensi konflik antar negara akibat ketidakadilan ekonomi. Dampak terhadap lingkungan: negara maju menghasilkan emisi tinggi, sementara negara berkembang menanggung akibatnya. Eksploitasi sumber daya alam negara berkembang. Ketimpangan dalam menghadapi perubahan iklim. Dampak terhadap teknologi: yang pertama, akses teknologi tinggi hanya dimiliki negara maju. Negara berkembang tertinggal dalam inovasi dan digitalisasi. Munculnya digital divide atau kesenjangan digital global. Upaya mengurangi kesenjangan: yang pertama, kerjasama internasional, misalnya SDGs, bantuan pembangunan. Yang kedua, transfer teknologi dan pendidikan antar negara. Yang ketiga, kebijakan ekonomi inklusif dan pembangunan berkelanjutan. Kesimpulannya, kesenjangan antar negara mempengaruhi seluruh aspek kehidupan global. Perlu solidaritas dan kolaborasi antar negara untuk menciptakan keadilan global. Dunia yang seimbang adalah dunia yang lebih damai dan berkelanjutan. Terima kasih.